Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung hari Minggu membuat Sungai Cinambo meluap dan merendam ruas jalan Soekarno-Hatta. Warga temukan jenazah anak korban gempa di sela reruntuhan rumah warga yang ambruk di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Bus terguling hingga masuk parit di tol Cipali Subang. 2 orang tewas dan belasan orang lainnya luka-luka. Kita ke informasi yang pertama, hujan deras yang mengguyur kota Bandung mengakibatkan Sungai Cinambo meluap pada Minggu petang. Akibatnya beberapa ruas jalan utama di kawasan Soekarno-Hatta terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung sejak hari Minggu sore mengakibatkan sebagian wilayah timur kota Bandung banjir. Kondisi terparah terjadi pada ruas jalan utama Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Pasar Induk Gede Bage, Bandung. Luapan air Sungai Cinambo mengenangi ruas jalan dengan ketinggian mencapai lebih dari 50 cm, memanjang hingga 300 meter dari Simpang Gede Bage hingga depan Pasar Gede Bage di kedua arah. Akibatnya kemacetan panjang arus kendaraan terjadi di jalan utama penghubung Cileunyi dengan kota Bandung ini. Puluhan kendaraan bermotor yang berusaha menerobos genangan mogok. Lebih menghindari mogok, soalnya tadi saya dapat kabar di depan airnya tuh udah sampai sepaha di depan komplek Panorami, katanya teh lumayan itu tinggi, jadi lebih ke takut mogok, jadinya teh agak naik dulu sedikit ke bahu jalan. Ini emang sering banjir teh ke sini atau gimana? Iya Pak, lumayan kalau memang curah hujannya tinggi di daerah sini tuh cukup sering banjir katanya. Di daerah sini tuh datarannya tuh paling rendah di Bandung. Biasanya banjirnya tuh cuma semata kaki, masih normal, tapi sekarang kayak udah lumayan tinggi airnya. Banjir dengan ketinggian 50 hingga 75 cm juga melumpuhkan aktivitas Pasar Induk Gede Bage, Kota Bandung. Akses keluar masuk pasar pun tertutup oleh genangan air. Ya, jadi sering kalau hujan deras pasti banjir di sini, soal dataran rendah di sini. Bawaan ini apa? Air dari atas. Ini emang sering pernah masuk komplek nggak Kang? Nah, sekarang udah masuk kompleks. Kalau dulu kan enggak. Sekarang kan Baru kali ini. baru kayak ini ya. Soalnya sawah-sawahnya udah pada nggak ada sekarang. Saya juga kejebak banjir baru bulan ini. Jadi gimana Kang? Sebenarnya udah ribuan. Cuman ya tetap aja sih. Paling ngaruhnya surutnya cepat rendah aja. Selain mengenangi kawasan Gede Bage, banjir luapan Sungai Cinambo dan limpahan air dari saluran drainase juga terjadi di Jalan Ujung Berung, Jalan Rumah Sakit, Jalan Panghegar, serta Jalan Gede Bage Sapan menuju ke arah Stasiun Gede Bage. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tanggul jembatan penghubung antar desa di Kampung Lebak Siuh, Desa Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi longsor. Akibatnya warga di beberapa desa harus memutar arah dengan jarak yang cukup jauh karena khawatir jembatan roboh bila dilalui kendaraan roda 2 atau roda 4. Jembatan di Kampung Lebak Siuh, Desa Sukakersa, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, hari Minggu siang ditutup polisi untuk sementara waktu. Garis polisi terpasang agar warga tidak melintasi jembatan tersebut. Kondisi tanggul jembatan yang longsor setelah tergerus hujan lebat sehari sebelumnya membahayakan keselamatan warga. Akibatnya warga yang berada di seberang jembatan harus memutar arah melalui jalan lainnya dengan jarak yang lebih jauh. Yang sangat vital sekali ya, yang sangat diperlukan oleh warga masyarakat Desa Sukakersa khususnya, umumnya bagi pengguna jalan wilayah Kecamatan Parakan Salak. Dengan beberapa kedusunan, KRT-an juga yang menghubungkan juga, harapan saya ini benar-benar menjadi perhatian pemerintah supaya dengan akan segera pemerintah.
Perhutanan Daerah Kabupaten Sukabumi. Pak, ketika jalan ditutup, Pak, akses jalan masyarakat untuk apa ada nggak, Pak? Untuk sementara memang ada akses pengalihan jalan Pak Kapolsek ya ke daerah mungkin Pasir Kuda sana. Cuman satu jalur ya untuk pengalihan jalannya. Cuman kalau pengalihan ini agak muter gitu untuk warga masyarakat yang ada di sana sini. Camat Parakan Salak mengakui wilayahnya termasuk dalam daerah rawan longsor, terutama pada saat musim hujan. Musibah longsor juga sudah pernah terjadi pada musim hujan pada tahun sebelumnya. Selama ini di musim penghujan dari mulai bulan sekitar Septemberan lah, sekitar September, Agustus, Oktober, November, puncak-puncaknya di bulan November. Itu memang Parakan Salak rentan longsor. Warga berharap agar dinas terkait segera memasang bronjong atau penahan jembatan sehingga jembatan bisa kembali dilintasi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ratusan hektar tanaman padi di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang terendam banjir pada hari Minggu kemarin. Banjir disebabkan luapan Sungai Ciasem yang diperparah dengan saluran irigasi yang kurang baik dan tersumbat sampah. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang terendam banjir akibat meluapnya Sungai Ciasem. Salah satu lokasi yang terparah berada di lahan persawahan di Desa Dukuh dan Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem. Di Desa Dukuh, 200 hektar tanaman padi usia muda terancam rusak akibat terendam banjir yang masih mengenang. Tak hanya tanaman usia muda, benih padi yang telah disemai dan siap ditanam juga menjadi rusak. Sebagian lainnya bahkan hilang terbawa arus banjir. Petani pun merugi jutaan rupiah. Karena ini kebanjiran, pasti itu tanaman mati. Itu petani pasti rugi. 1 hektar itu kerugian dana petani 5 juta. Kalau nggak surut seminggu pasti tanaman mati. Selain tingginya curah hujan di bagian hulu yang menyebabkan Sungai Ciasem meluap, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem pembuangan air yang menyempit dan tersumbat sampah sehingga air tak bisa mengalir dengan lancar ke laut. Petani berharap pemerintah membantu mereka untuk mengatasi persoalan ini. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kita beralih ke informasi lainnya. 1 jenazah anak Sabtu lalu ditemukan di reruntuhan bangunan rumah warga yang ambruk akibat gempa 3 minggu lalu di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Korban tertimbun reruntuhan dinding rumah warga yang ambruk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warga Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Sabtu lalu menemukan jenazah seorang anak korban gempa yang tertimbun bangunan rumah. Saat itu warga sedang membersihkan puing reruntuhan rumahnya yang hancur akibat gempa. Warga awalnya menemukan bagian telapak kaki korban yang tersembul dari reruntuhan dinding rumah. Korban seorang anak berusia 11 tahun warga Kampung Ranca Picung yang datang ke Desa Cibulakan untuk bermain dengan temannya 3 minggu lalu. Tapi naas terjadi gempa dan korban tertimbun rumah warga yang ambruk. Ya waktu itu tetangga lagi beres-beres rumah. Saya tahunya dari sebelah kan itu jalan gang. Ada tercium aroma bau busuk gitulah. Posisinya dia lagi tengkurap, Pak. Jadi pas baru dikorek-korek kelihatannya cuma ininya doang, Pak. Apa sih ini tumit? Kelihatannya ini masih di bawah. Jadi sekitaran setengah meter lah ketimbunnya. Orang tetangga kampung sih. Kampung Ranca Picung lagi main sama teman-temannya. Pas mau main belum ketemu sama temannya udah langsung keuruk gitu. Warga pun kemudian melaporkan penemuan jenazah ke tim SAR yang kemudian melakukan evakuasi hingga malam hari. Hampir rata-rata rumah warga di Kampung Garogol ini ambruk. Dengan ditemukannya 1 korban anak yang meninggal dunia, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 335 jiwa dan korban yang hilang di lokasi longsor akibat gempa berjumlah 8 jiwa. Rendra Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Tim DVI Polda Jawa Barat dan tim kedokteran RSUD Sayang Cianjur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban gempa di Kabupaten Cianjur. Hingga saat ini 157 korban yang meninggal sudah dikenali identitasnya.
Dua jenazah korban gempa yang sudah diketahui identitasnya terbungkus kain kafan di kamar jenazah RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur. Kedua jenazah tersebut diketahui bernama Nena, berusia 60 tahun, berjenis kelamin perempuan warga desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Sedangkan jenazah lainnya adalah Ningsih, perempuan berumur 40 tahun, warga desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Kedua jenazah berhasil diketahui identitasnya setelah mencocokkan DNA dan catatan medis. Kini masih ada 5 jenazah lainnya yang sedang menjalani pemeriksaan. Pada tanggal 10 Desember 2022, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tim DBI telah berhasil mengidentifikasi 2 jenazah. Yaitu pertama, jenazah nomor PM 062-22-CJR 125 teridentifikasi sebagai Nena, perempuan 60 tahun, alamat Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Teridentifikasi melalui DNA dan catatan medis. 2. Jenazah nomor PM 062-22-CJR 136 teridentifikasi sebagai Ningsih, perempuan 40 tahun, alamat Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Hingga hari ini 157 korban yang meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Sayang Cianjur sudah berhasil teridentifikasi. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.